어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Aulana Maudatul Maslakah. Di video kali ini aku mau menyampaikan BMC dari produk yang mau aku pasarkan nih, yaitu The Fauna. Nah, The Fauna ini hadir dengan inovasi terbaru, menyediakan buket bunga dengan kualitas premium tapi harganya tetap terjangkau. Untuk mengetahui gambaran mengenai bisnis ini, yuk kita simak baik-baik gimana sih BMC dari produk ini. Simak videonya. Apa sih BMC itu? BMC itu adalah bisnis model kanvas. Di dalamnya itu digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan juga menganalisis model bisnis dari suatu usaha dalam 9 elemen dasar. Nah, ini dia guys, 9 elemen dasarnya. Yuk simak videonya, kita jelasin nih satu-satu dari elemen dasar The Fauna. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama ada customer segment atau segmen pelanggan. Nah, elemen ini mengelompokkan siapa aja sih yang bakalan jadi target bisnis dari The Fauna. Yang pertama, kita itu siswa maupun mahasiswi dari semua tingkatan pendidikan menjelang kelulusan. Bisa dari sampai TK, SD, SMP, SMA maupun sampai mahasiswa. Terus juga kita remaja sampai dewasa yang akan menikah atau tunangan. Ini pasti ya, setiap orang yang mau menikah tunangan itu biasanya menggunakan buket bunga. Terus juga adalah semua kalangan di special moment, misalnya ulang tahun, atau hari Valentine, hari ibu, dan masih banyak hari yang spesial lainnya. Terus event organizer juga nih. Kita juga bisa dari event kantor atau instansi yang biasanya saling mengirimkan buket bunga sebagai ucapan atau pembukaan toko baru misalnya. Terus juga acara belasungkawa atau pemakaman. Nah, selanjutnya itu adalah value proposition atau proporsi nilai. Jadi di sini itu penting banget nih nentuin apa aja sih yang bikin produk atau jasa kita ini berbeda dari yang lain. Nah, yang pertama kita itu jelas ya fast respon. Yang kedua itu kita punya gratis biaya ongkir untuk jarak kurang dari 7 km. Ada juga melayani COD untuk wilayah Cikarang. Terus juga melayani pemesanan buket sesuai dengan keinginan pelanggan nih. Mereka pengen modelnya yang seperti apa, menerima request dari pelanggan. Terus jelas ya, kita menggunakan bahan yang berkualitas tinggi, menerima revisi jika tidak sesuai ekspektasi pembeli, bisa memilih warna juga nih dengan jenis bunga yang diinginkan sama pembeli. Dan jelas ya, harganya tetap terjangkau serta menerima request ukuran buket bunganya ini bisa dari yang sampai kecil banget, sedang, terus juga sampai yang gede. Selanjutnya ini adalah channel atau saluran. Nah, ini tentang gimana sih caranya kita itu nyampein produk ke pelanggan. Yang pertama, kita itu jelas pakai media sosial. Kita pakai Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp nih untuk memasarkan produk kita. Terus kita memiliki marketplace juga. Kita juga bisa dari rekan kerja nih. Kita tawarkan ke sesama rekan kerja agar berkembang. Bisa dari mahasiswa juga, dan juga bisa melalui Shopee Affiliate atau Selebgram. Untuk elemen selanjutnya adalah customer relationship atau hubungan pelanggan. Nah, kita itu perlu mikirin gimana sih caranya itu berinteraksi dan membangun hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, kita itu menggunakan opsi pembayaran dengan mudah. Bisa pakai kris, transfer maupun cash. Yang kedua, kita ini menerima nih pengaduan, kritik, dan juga saran dari pembeli. Yang ketiga, jelas ya, kita pasti pakai diskon, apalagi di saat momen-momen atau tanggal-tanggal tertentu. Bisa jadi hari Valentine, itu kita memberikan diskon. Selanjutnya kita memiliki kupon nih untuk pelanggan yang lama. Terus juga promo. Yang selanjutnya adalah revenue stream atau aliran pendapatan. Nah, ini penting banget. Gimana sih caranya kita ini dapat cuan dari bisnis?
Yang pertama, jelas kita itu melakukan penjualan secara langsung, tapi kita juga melakukan penjualan secara online, melalui iklan juga, melalui sponsor, maupun event-event tertentu nih, untuk memasarkan produk kita. Selanjutnya adalah key research atau sumber daya kunci. Nah, kita perlu ngelis apa aja yang penting buat bikin bisnis kita ini tetap jalan. Yang pertama, kita perlu aplikasi, server, dan juga database. Yang kedua, jelas kita punya karyawan untuk membangun bisnis kita agar tetap berjalan. Kita butuh laptop dan HP Android untuk memasarkan produk kita, untuk mengolah datanya juga. Kita perlu peralatan produksi yang memadai nih, agar ekspektasi customer itu bisa terrealisasi. Kita juga perlu stok bahan baku yang selalu tersedia, agar saat customer misalkan meminta secara mendadak, kita ini tetap sanggup. Selanjutnya yaitu key activities atau aktivitas kunci. Nah, ini adalah semua kegiatan utama yang harus dilakukan biar bisnis itu tetap berjalan. Yang pertama, kita perlu banget marketing nih, biar bisnis kita itu terus berkembang, dikenal banyak orang. Kita juga perlu jelas produksi. Kita perlu penjualan untuk menyebarkan produk kita, pengelolaan aplikasi untuk mengolah bisnis kita, dan juga pemeliharaan dan upgrade server, aplikasi, dan juga database. Selanjutnya adalah key partnership atau kemitraan kunci. Nah, bisnis ini nggak bisa jalan sendiri, jadi kita harus cari partner yang bisa buat ngebantu kita. Bisa jadi supplier, distributor, atau partner strategis lainnya. Kalau kita yang pertama bisa dari hosting, yang kedua ada distributor atau reseller. Kita juga perlu supplier bunga, supplier kertas dan juga plastik, dan jelas ekspedisi nih. Kita perlu event organizer juga, dan juga komunitas bisnis. Nah, yang terakhir ini adalah cost structure, yaitu struktur biaya. Kita ini perlu ngerti biaya yang dikeluarkan untuk bisnis ini apa aja. Nah, yang pertama itu dibagi jadi fixed cost, yaitu dari gaji karyawan, biaya operasional kantor, dan juga sewa kantor. Terus ada juga variable cost. Yang pertama ada biaya stok bunga, biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem, dan juga biaya peralatan produksi.